Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Semoga kita senantiasa baik-baik saja, sehat selalu. Nah, sebelum kita memasuki video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Aminuddin Al-Habib. Oke, di video kali ini kita akan membahas seputar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum kita memasuki inti materi dari video kali ini, sebelumnya ada KI dan KD yang akan kita tempuh dalam video kali ini, yang meliputi yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai anutan agama yang dianut. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu mensyukuri keberagaman sosial budaya, dan yang terakhir yaitu menelaah keberagaman sosial dan budaya itu sendiri. Di video kali ini juga terdapat tujuan yang harus kita capai. Tujuannya dari video kali ini adalah diharapkan nantinya teman-teman siswa terutama kelas 5 SD atau MI ini nanti bisa lebih memahami tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya yaitu di Indonesia ini adalah banyak sekali perbedaan, dan perbedaan ini harus disyukuri karena perbedaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita juga harus menghormati dan menghargai aneka ragam yang ada di Indonesia. Karena di dalam persatuan yang ada perbedaan itu, maka nanti akan tercipta suatu hidup yang terasa amat nyaman, tentram, dan bahagia. Selain itu juga akan tercipta keamanan dan ketertiban. Contoh salah satu dari kerukunan bermasyarakat adalah gotong royong. Dengan gotong royong, pekerjaan kita akan terasa lebih ringan. Sebagai bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya, kita harusnya bangga karena suku-suku yang ada memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Salah satu di antaranya unsur-unsur budaya adalah yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Yang kedua mata pencarian. Lalu yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Ada lagi yang keempat yaitu kesenian. Lalu yang kelima adalah pengetahuan. Lalu yang keenam sistem kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bahasa. Mari kita kupas tuntas lebih dalam lagi. Unsur-unsur budaya yang pertama yaitu religi atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 religi yang diakui. Yang pertama yaitu Katolik, lalu Hindu, ada Islam, lalu Buddha, dan Kristen, lalu yang terakhir Konghucu. Semua agama tersebut dapat mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Maka dari itu, di Indonesia ini
semua agama yang ada bisa saling hidup rukun dan berdampingan. Nah, unsur-unsur budaya yang kedua yaitu mata pencaharian. Di Indonesia, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani karena memang tanahnya di Indonesia ini sangat subur. Nah, tetapi ada juga di berbagai daerah mata pencahariannya mengikuti letak tata geografisnya. Misalnya di daerah laut atau pantai, masyarakat di daerah sana biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, lalu petani garam, ada juga yang pengusaha tambak. Nah, misalnya di daerah dataran tinggi, masyarakat di dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani sayur ataupun petani buah. Nah, ada lagi di daerah dataran rendah. Misalnya, biasanya di daerah dataran rendah masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang atau pegawai. Nah, itulah beragam mata pencaharian yang ada di Indonesia. Nah, unsur-unsur budaya selanjutnya adalah teknologi dan peralatan. Nah, di Indonesia ini mengalami perkembangan teknologi dan peralatan yang sangat pesat. Dari contohnya misalnya kapak yang dulunya terbuat dari batu, sekarang sudah berubah menjadi besi. Lalu ada lagi wadah minuman yang dulu terbuat dari tanah liat, sekarang sudah menjadi kaca. Ada juga alat transportasi yang dulunya ditarik oleh hewan, sekarang sudah memakai mesin. Lalu rumah yang dulunya desainnya sederhana, sekarang sudah menjadi desain yang sangat kokoh dan mewah. Selanjutnya ada lagi peralatan untuk bekerja yang dulunya membajak sawah dibantu oleh hewan, sekarang membajak sawah sudah bisa menggunakan mesin. Nah, itu adalah beberapa contoh perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia. Oke, unsur-unsur budaya yang selanjutnya adalah kesenian. Nah, kesenian di Indonesia ini sangat banyak. Kita ambil beberapa contoh, misalnya kesenian yang bisa dinikmati oleh mata, yang dapat kita lihat. Nah, contohnya seperti seni patung, seni ukir, seni lukis, lalu ada seni rias, tari, seni wayang, dan seni olahraga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu ada juga kesenian yang bisa dinikmati oleh telinga, misalnya yaitu seni musik, seni sastra, yang seperti meliputi puisi, yang seperti itu. Nah, di Indonesia setiap suku dan budayanya itu berbeda-beda. Jadi setiap suku di Indonesia memiliki lagu daerahnya masing-masing, lalu memiliki keseniannya masing-masing yang sangat beragam dan menarik. Selanjutnya, unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini meliputi flora, fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuan tentang ruang dan waktu. Nah, pengetahuan itu meliputi biasanya adalah rempah-rempah, lalu pengetahuan tentang menentukan mata angin secara tradisional, dan lain sebagainya. Unsur-unsur budaya yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan adalah suatu pola kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, misalnya yaitu ada sistem kekerabatan, lalu sistem perkawinan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Nah, sistem kekerabatan yaitu misal contohnya sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Nah, yang terakhir unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia adalah bahasa. Nah, biasanya bahasa ini hanya dimengerti oleh suku-suku masing-masing, yaitu seperti bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Aceh, dan banyak daerah lainnya. Nah, untuk menyatukan bahasa-bahasa daerah tersebut, Indonesia mempunyai bahasa persatuan yang dapat dimengerti oleh semua suku yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu tadi adalah ketujuh unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia.
Nah, itu tadi semuanya inti materi yang telah kita lewati dalam video ini. Nah, kesimpulan dari semua isi materi tadi adalah apa ya kira-kira? Oh iya. Kesimpulannya adalah negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ragam budaya, suku, bahasa, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa negara Indonesia harus saling menghormati, mengayomi, dan menyayangi. Meskipun kita berbeda budaya, berbeda bahasa, justru perbedaan itulah yang nantinya akan menyatukan kita menjadi bangsa yang kuat dan disanjung oleh negara-negara di dunia.